Halo Sobat BPS, Sobat Sensus, Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya, Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Oke, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Supaya bisa dipahami seutuhnya, alangkah baiknya jika teman-teman melihat terlebih dahulu video sebelumnya. Yang ini nih. Oke, melanjutkan pembahasan keluarga Pak Muiz kemarin, selanjutnya kita akan membahas kolom 10 sampai dengan kolom 19. Namun sebelum itu, mari kita perhatikan rambu-rambu di atas ya. Nih, jika kolom 6 sama dengan 1, 2, atau 3 dan seterusnya, baru kolom 10 sampai 16 diisi. Tapi jika kolom 6 berisi 0, maka kolom 10 sampai 16 jangan diisi. Intinya, jika kolom 10 sampai 16 diisi, hanya jika keluarga tersebut ada pengelolaan makanannya. Kalau keluarga tersebut tidak ada pengelolaan makanan atau dikelola oleh keluarga lain, maka kolom 10 sampai 16 itu tidak perlu diisi. Bang, bagaimana kalau ada petani di keluarga yang pengelolaan makanannya masih ngikut ke keluarga lain atau ke orang tuanya misalkan? Nah, berarti untuk kasus seperti itu nanti masuknya ke keluarga induknya atau yang ditumpanginya. Yang perlu ditegaskan di sini adalah sebelum teman-teman mengisi kolom 10 sampai 16, teman-teman harus sudah sangat paham dulu tentang konsep petani dan buruh tani. Apa sih bedanya petani dan buruh tani? Jadi, yang dimaksud petani oleh BPS adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian, tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap, seperti sewa, kontrak, bagi hasil, dan lain-lain. Sedangkan buruh tani adalah orang yang bekerja di sawah atau ladang orang lain dengan mengharapkan upah atau imbalan. Agak pusing juga sih kalau baca definisinya. Tapi simpelnya seperti ini. Sebenarnya ada 3 indikator yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan seseorang tersebut petani atau bukan. Yang pertama adalah lahan, yang kedua modal, yang ketiga adalah penggarapan. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu, yaitu lahan. Kalau teman-teman masih membedakan antara petani dan buruh tani berdasarkan lahan, misalkan teman-teman mikirnya kayak gini, oh jadi petani itu yang punya lahan, sedangkan buruh tani itu yang tidak memiliki lahan. Itu salah. Konsep petani menurut BPS bukan hanya dilihat dari kepemilikan lahannya saja. Teman-teman juga harus memperhatikan indikator yang kedua dan yang ketiga tentang modal dan penggarapannya. Karena meskipun dia tidak memiliki lahan, dia tetap bisa dikatakan sebagai petani. Contohnya kayak gini. Pak Muiz menyewa lahan milik Pak Budi, kemudian lahan tersebut ditanami padi oleh Pak Muiz. Menurut teman-teman, siapa di sini yang jadi petani? Pak Muiz atau Pak Budi? Jawabannya adalah Pak Muiz. Kenapa? Karena Pak Muiz mengeluarkan modal sehingga memiliki resiko usaha dan melakukan penggarapan meskipun tidak memiliki lahan. Karena tadi dijelaskan di awal lahannya hasil sewa kan. Meskipun lahannya milik Pak Budi tetapi dikuasai oleh Pak Muiz karena hasil sewa tadi. Kalau kata teman saya, menguasai tidak harus memiliki gitu katanya. Puitis juga ya, padahal perihal lahan doang gitu. Sekarang contoh yang kedua. Pak Andi punya lahan sawah dan punya modal, tapi dia tidak punya waktu untuk ke sawah karena pekerjaan Pak Andi adalah guru PNS, sehingga dia mempekerjakan Pak Ahmad untuk menggarap sawahnya. Menurut teman-teman, siapa di sini yang jadi petani? Jawabannya adalah Pak Andi. Karena meskipun Pak Andi tidak pernah pergi ke sawah, Pak Andi yang menanggung semua modal pertanian tersebut, sehingga di sini yang memiliki resiko usaha adalah Pak Andi, bukannya Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad hanya diberi upah tanpa memiliki resiko usaha. Sekarang contoh yang ketiga. Pak Budi memiliki lahan sawah, kemudian lahan sawah tersebut dipercayakan untuk digarap oleh Pak Dimas. Sedangkan untuk modal pertaniannya, Pak Budi meminta patungan dengan Pak Dimas. Begitupun untuk hasilnya juga nanti akan dibagi 2. Menurut teman-teman siapa di sini yang jadi petani?
Jawabannya adalah Pak Dimas. Karena selain Pak Dimas memiliki resiko usaha karena patungan modal, Pak Dimas juga yang menggarap lahan tersebut. Intinya di sini adalah minimal harus ada 2 indikator yang dimiliki. Karena kalau hanya 1 indikator tidak bisa dikatakan sebagai petani. Nah, ini ya bentuk tabelnya kayak gini. Punya lahan dan punya modal, dia adalah petani meskipun tidak menggarap. Terus yang kedua, punya modal dan menggarap, dia adalah petani meskipun tidak punya lahan. Dan yang ketiga, punya lahan dan menggarap, dia adalah petani meskipun tidak punya modal. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita melakukan pengisian di kolom 10 sampai 16, kita harus paham dulu konsep antara petani dan buruh tani. Jadi, setelah kita bisa membedakan antara petani dan buruh tani, baru tuh kita bisa mengisi antara kolom 10 sampai 16. Tetapi sebelum itu kita juga harus benar-benar paham tentang konsep subsektor yang dicakup oleh ST 2023 ini. Ada 7 kan. Yang pertama itu seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dengan jasa pertanian. Mungkin itu akan saya bahas di video selanjutnya karena lumayan banyak juga ya. Kalau misalkan saya satukan dengan video ini, mungkin videonya akan kepanjangan dan kasihan juga yang nonton kalau misalkan terlalu lama gitu ya. Oke, tunggu aja video selanjutnya. See you next time in the next video. Bye bye. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and